Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmati iman wa islam wa salatu ala asofin ala mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Arif Nuruddin MT sebagai Rektor dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Teh Hajizah sebagai MC, Ibu Fitri Afiani, Espam MKM sebagai moderator, dan narasumber Ibu Betty dan Pak Asep. Alhamdulillah, mungkin saya langsung share screen. Saya coba dulu. Lebih baik share screen-nya dari saya. Oh, boleh. Oh, untuk host, share Ya, screen-nya langsung dari Pak Ides aja ya. baik ya. Saya pada saat ini mungkin diberi tugas eh, oleh teman-teman dari UMC untuk menyampaikan penata laksanaan di diabetes mellitus. Dan pada saat ini kalau ini baik, kalau ini biodata, saya kira skip dan lewat saja. Kalau biasanya kalau ibu-ibu kan biasanya berpantun ya, tetapi karena saya laki-laki, saya agak kurang bisa berpantun. Jadi saya akan eh, lebih baik sih menyampaikan ayat. Jadi bahwa pada hadis tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Dan ini mungkin terjadi pada saat ini, terutama pasca eh, apa pasca COVID, di mana kita dilarang keluar, lalu kondisinya berada di rumah terus-menerus, dan hal ini yang menjadikan permasalahan adalah maka kita terlalu banyak mengisi perut kita dengan makanan. Hanya saja bahwa kita sebagai muslim cukuplah baginya itu memakan beberapa suap sekedar untuk menegakkan tulangnya. Jadi pada dasarnya kita makan itu tujuannya bukan untuk kenyang, tetapi untuk menegakkan tulang belakang kita. Dan itu pada zaman saat ini generasi Z itu, mohon maaf kalau bahasanya agak kasar, itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena mereka mindsetnya itu adalah jajan di luar dengan apa sih, harga yang murah, mendapatkan makanan yang banyak untuk mencapai kekenyangan. Tetapi di hadis ini diteruskan jika tidak mau atau tidak sanggup beberapa hadis literatur yang lain, maka dia dapat memenuhi perutnya itu dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi udara atau napas. Jadi, wahai cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, ini mohon maaf, bukan artinya saya lebih dari ustadz ataupun kiai. Mungkin di masyarakat Indonesia di mindsetnya itu kalau dari ustadz atau kiai lebih banyaknya halal, toyib. Justru ada yang ketiga, yaitu tidak berlebihan adalah latus ribu. Latus ribu itu tidak berlebihan, dan ini Al-A'raf ayat 31. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan tadi pembukaan, bahwa di pembukaan itu ada surat Al-Imran ayat 91. Ya, Nah, ya, jadi inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya, dan pada 91-nya itu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau keadaan berbaring. Dan beberapa pertanyaan yang apa sih menginspirasi saya, bahwa hendaklah kita takut kepada Allah dan sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah ini bukan artinya kita tidak sanggup memberikan makanan,
dalam hal ini atau memberikan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Tetapi keturunan di sini adalah memberikan genetik kita yang baik kepada anak cucu kita. Jadi, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan genetik yang baik anak-anak kita, sedangkan kita sendiri mager lah bahasanya. Maka akan kemungkinan anak cucu kita mewarisi genetik kita. Jadi mulai dari sekarang, mari kita rajin berolahraga, rajin mengatur makanan, pola hidup yang sehat. Nah, baik, ini yang sebenarnya pembukanya sudah bahwa apa itu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini bu, eh, di mindset masyarakat kita adalah kencing manis karena terlalu banyak makanan yang manis atau gula. Nah, tidak salah, tetapi permasalahannya adalah tidak keseimbangan antara makanan yang kita konsumsi dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga timbullah beban makanan dalam hal ini glukosa terhadap tubuh kita. Itu. Jadi memang tidak salah juga, tapi kurang tepat juga bahwa kalau terlalu banyak yang manis, ibu saya nggak pernah makan gula, makan gula atau minuman yang manis-manis atau gula, tapi kok DM juga lalu ditanya makanannya itu apakah mengisi sepertiga lambung kita atau tidak, itu yang jadi masalah. Karena ketika makanan kita bahasanya full mengisi lambung kita, maka akan adalah timbul masalah yang terjadi, yang mungkin adik-adik bisa kalau misalnya yang pakai dua device, bisa mencari apa itu artinya metabolic syndrome. Jadi metabolic syndrome itu adalah suatu kondisi di mana genetik kita dari orang tua ditambah dengan kelebihan berat badan atau bahkan obesitas. Maka muncullah penyakit sesuai dengan genetik kita. Jadi kalau teori dari metabolisme sindrom tersebut boleh dikatakan seperti yang pembicara pertama, pembicara kedua, bahwa ada faktor genetik. Tapi di sini ada faktor pencetusnya, yaitu berat badan berlebih atau obesitas. Nah, dalam hal ini, mungkin saya tidak akan melebar metabolisme sindrom, hipertensi, kolesterol, atau yang lain. Kita lebih terfokus bahwa maka metabolic syndrome dari DM, karena kita punya keturunan DM, lalu kelebihan berat badan, maka muncullah diabetes mellitus tipe 2. Kalau tipe satunya ya itu adalah takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya kita eh, mendapatkan kondisi seperti itu. Jadi DM itu adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang peningkatan gula darah, dalam hal ini glukosa, akibat kekurangan insulin secara absolut atau relatif. Jadi kalau absolut itu adalah diabetes mellitus tipe 1. Kalau relatif, itu bisa diabetes tipe 2 ataupun diabetes gestasional. Ini menurut pengalaman ya. Tadi mungkin tidak banyak. Mungkin perlu digali lebih dalam lagi masalah diabetes gestasional ini. Nah, kebanyakan di Indonesia masalah diabetes gestasional adalah kita jarang periksa secara rutin gula darahnya. Sehingga ketika kita hamil, kita diperiksa, maka didapatlah gula darahnya tinggi. Nah, ini tidak tahu sebelum hamil itu gula darahnya beres atau tidak, normal atau tidak. Kalau dia normal, lalu dia hamil, lalu gula darahnya tinggi, dan setelah hamil biasanya dia akan turun lagi. Itu definisi dari diabetes gestasional. Tetapi kalau misalnya dia sebelumnya tanpa diketahui dalam tanda kutip, gula darahnya itu bermasalah, lalu hamil gula darahnya tinggi, dan setelah hamil gula darahnya masih tinggi, nah itu kemungkinan si ibu itu sebelum hamil sudah menderita DM tipe 2. Jadi definisi dari diabetes gestasional itu hanya pada
perempuan. Maaf, kalau laki-laki kan nggak hamil juga gitu kan. Jadi pada perempuan pada masa kehamilan. Nah, kenapa sih bisa kekurangan hormon insulin? Jadi insulin tersebut membawa glukosa. Jadi tadi Pak Asep Nopi itu telah menjelaskan bahwa sebenarnya insulin ini adalah kunci untuk masuk ke sel. Di mana kalau kuncinya itu sedikit, maka glukosa yang masuk ke sel akan sedikit juga. Tetapi permasalahannya tidak seperti itu. Ada juga yang lubang kuncinya adalah karatan gitu. Nah, itu dinamakan resistensi insulin. Nah, gejala dari DM tersebut tadi udah disebutkan oleh Pak Asep Nopi, poliuri, sering kencing, polidipsi, banyak minum, dan polipagi, banyak makan. Mungkin saya akan sedikit menerangkan hal yang memang ini tidak secara medis terjadi, tetapi ini adalah bahan jembatan keledai saya ketika memberikan penyuluhan. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya yang terjadinya itu yang pertama adalah banyak makan tapi berat badan turun. Nah, kenapa bisa terjadi? Tubuh kita itu kan seperti bahasanya, kalau kita dipaksa kerja keras atau di rodi romusa, maka organ tubuh kita itu beberapa tahun mungkin masih kuat. Tetapi karena faktor usia, dia menjadi lelah. Begitu juga dengan pankreas. Karena kita terlalu banyak makan, misalnya idealnya kita makan 1 gelas, maka insulin keluar 1 gelas juga. Ini pemisalan. Tetapi karena kita banyak pekerjaan, banyak faktor-faktor lain, kitanya makannya 3 gelas, maka insulin dipaksa keluar 3 gelas juga. Nah, kondisi ini kan seimbang. Tetapi karena kondisi ini terlalu sering dan kita aktivitasnya kurang, pada kondisi melemah, kita makannya masih 3 gelas. Nah, insulin pankreas menghasilkan insulinnya lelah, hanya 1 gelas. Nah, yang 2 gelas ini tidak akan dibarengi dengan insulin, maka dia menumpuk di peredaran darah. Saya akan memberikan, coba eh, di chat eh, adik-adik semua, saya memberikan suatu perumpamaan, kalau air yang banyak mengandung gula itu encer atau kental. Coba di chat, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa ngechat di chat? Coba, kalau misalnya kita memberikan suatu perumpamaan, iya, Kental Pak jadi betul perumpamaan. ya. Jadi airnya menjadi kental. Karena airnya terlalu kental, kita mengasih perumpamaan itu darah. Maka darah tersebut menjadi kental. Dan ibu-ibu biasanya tahu sifat ini, bahwa kalau air terlalu gula dibiarkan pada kondisi suhu kamar, lambat laun kan dia menyerap air. Begitu juga dengan gula yang terlalu banyak di peredaran darah. Seharusnya kita minum air digunakan oleh kaki, tangan, atau organ tubuh yang lain, ini malah diserap oleh gula tersebut, mengakibatkan organ tubuh yang lain kekurangan cairan. Makanya dia memberikan respon ke otak yang seperti Pak Asep tadi, banyak minum. Nah, hanya saja karena air ini bermuaranya ke ginjal, keluar melalui air kencing. Kalau pada kondisi normal, air yang melalui ke ginjal kan hanya mengandung vitamin dengan mineral. Tetapi pada orang yang gula darahnya tinggi, mengandung vitamin, mineral dengan gula. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ginjal itu hanya menyaring 2 komponen ini. Ini ditambah bebannya menjadi 3. Kalau lambat laun, maka akan menjadikan ginjal tersebut menjadi rusak. Itu yang menjadi permasalahannya. Nah, jadi
Kenapa itu bisa komplikasi? Nah, kalau komplikasi ke urat saraf atau ke saraf-saraf yang lain, karena darahnya menjadi kental. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya kira saya skip aja, karena nanti mungkin banyak pertanyaan. Jadi, saya lebih, nah, di nomor 5 ini, area saya sebagai ahli gizi, saya menerangkan isi piringku, daftar penukar, dan mungkin kalau ada waktu karbohidrat counting dan indeks glikemi. Nah, maaf. Nah, insulin yang sebelah kiri itu insulin tipe 2 karena pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup. Sedangkan insulin yang sebelah kiri itu insulinnya cukup, tetapi lubang kuncinya karatan. Jadi pada seorang yang tipe 2 itu biasanya bisa kedua faktor ini eh, bahasanya diderita. Bisa insulinnya kurang atau lubang kuncinya karatan. Sehingga mengakibatkan gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, maka gula di peredaran darahnya tinggi. Maka muncullah gejala yang seperti saya sebutkan. Bisa ke ginjal, bisa ke mata, bisa ke jantung, ataupun yang lainnya. Nah, ini salah satu gambaran bahwa insulinnya ini jalan nggak ya? Coba saya cek. Oh, ternyata ada kendala juga dari videonya. Baik, ini di skip aja. Nah, maka saya sebagai ahli gizi akan memaparkan penata laksanaan diabetes secara global dulu. Nah, ini biasanya ini menjadikan bahan dasar apabila seorang sudah terkena diabetes. Jadi kalau zaman dulu pasti orang-orang berpenyakit maka dikasih obat. Ada peribahasa kalau zaman dulu itu customer ignorance di dalam bidang kesehatan. Jadi customer ignorance itu adalah pasien nggak tahu apa-apa, yang penting nurut ke dokter. Tetapi zaman sekarang, zamannya globalisasi informasi, maka si pasien harus tahu bahwa dia menderita diabetes. Dan 5 pilar penata laksanaan DM ini yang pertama adalah edukasi. Jadi pada saat ini, webinar ini salah satu edukasi untuk penyuluhan DM. Dan yang kedua adalah pengaturan makan diet. Nah, ini terkendala juga di dalam bidang kesehatan kita. Di rumah sakit manapun juga, Pak dokter, pasiennya banyak, dokter tidak mungkin menjelaskan dengan waktu yang banyak mengenai pengaturan diet, edukasi, olahraga, cara minum insulin, maaf, cara minum obat, atau cara penggunaan insulin, dan hal-hal yang lain. Maka biasanya di rumah sakit ada yang namanya Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia. Nah, ini merupakan ranah hal yang harus dikuasai kita sebagai tenaga medis dan seorang diabetesi. Ya, harus dikuasai 5 pilar tersebut. Nah, di mana pilar yang kedua adalah pedomannya adalah pengaturan atau dietnya itu adalah 3J. Jadwal makan, jumlah makanan, dan jenis makanan. Kalau jumlah makanan sudah dibahas di awal-awal, bahwa sebenarnya lambung kita itu hanya boleh diisi sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Lalu bagaimana jadwal makannya? Nah, ini yang perlu kita bahas. Karena kalau kita melanggar, atau seorang yang sudah didiagnosa punya diabetes, lalu
bahasanya biarinlah edukasi, biarin diet, biarin obat. Ya mungkin kalau obat harus gitu kan. Lalu pengontrolan gula darah secara mandiri ini seperti kita itu berjalan di atas jembatan. Kalau pilar-pilarnya itu banyak, maka dia akan selamat mengantarkan gula darah ke sel. Kenapa harus seimbang? Baik, ini loading dulu. Kenapa harus seimbang jadwal, jumlah, dan jenis? Kita harus membuka kembali bahwa tujuan dari diabetes mellitus ini adalah supaya diabetesi merasa nyaman. Karena kalau orang yang gula darahnya tinggi ataupun gula darah terlalu rendah, atau yang lebih secara medisnya hiperglikemi atau hipoglikemi, itu kondisinya tidak enak, badan itu tidak enak. Kalau hipoglikemi kan ya letih, lesu, keringat dingin, mata berkunang-kunang, nyeri ulu hati. Nah, kalau hiper juga nggak enak. Bahkan ada yang gejalanya itu sama seperti hipoglikemi tersebut. Mencegah komplikasi lebih berat. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa, atau Pak Asep Novi juga menyebutkan bahwa komplikasinya bisa ke ginjal, bisa ke yang lain-lain. Dan memperbaiki kebiasaan makan untuk mendapatkan kontrol metabolik yang baik. Dalam hal ini, kita membatasi, yaitu kontrol metaboliknya itu yang bisa kita ketahui adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau berdasarkan kesepakatan Perkeni, itu dokter-dokter penyakit dalam sudah sepakat bahwa kontrolnya itu patokannya HbA1c. Kalau HbA1c itu mahal, dan mungkin di puskesmas ada, kalau di Bandung ada beberapa puskesmas yang 3 bulan sekali pemeriksaan HbA1c. Tapi untuk lebih mudahnya itu gula darah, ya itu gula darah sewaktu ataupun gula darah 2 jam PP. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep bahwa gula darah yang normal itu adalah 70 sampai 140. Dikatakan seseorang di tegak diagnosa diabetesnya apabila gula darahnya di atas 200. Lalu bagaimana kalau orangnya 140 sampai 2, gula darahnya di antara itu gitu kan? Nanti kita bahas kalau ada waktu. Dengan cara menurunkan gula darah mendekati normal, menyeimbangkan asupan makanan, insulin. Nah, jadi antara makanan dengan insulin harus seimbang. Jadi jangan sampai karena mindset kita di Indonesia itu dulu, udah makan obat, makannya sekenyangnya aja, tetap aja gula darahnya tinggi. Tidak seperti itu. Menurunkan glukosa dalam urin, kenapa harus ini? Untuk mengurangi polidipsi. Yang lebih jangka panjang lagi, menyelamatkan ginjal kita. Memberi cukup energi untuk mempertahankan mencapai berat badan normal. Nah, ini generasi Gen Z. Coba diperiksa untuk lebih mudahnya. Berat tinggi badan, sebenarnya ini bukan kesepakatan ini sudah lama, itu kesepakatan lama ya. Kalau sekarang kan untuk mengetahui status gizi itu pakai IMT, indeks massa tubuh. Tapi karena IMT itu ada rumusnya dikuadratkan, jadi kita males untuk ngitungnya. Tapi untuk lebih mudahkan, tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10%. Maka itu berat badan ideal kita. Nah, coba dihitung. Tinggi badan kita berapa? Dikurangi 100. Misal, berat badan teteh-teteh semua, misalnya 160. Maka berat badan maksimalnya adalah 60 dikurangi 100. Bagaimana kalau ingin ideal? Dikurangi 10%-nya lagi. Jadi 60 dikurangi 6. Jadi berat badan idealnya adalah 54. Kalau di bawah 54, kurangi 10%-nya lagi. Berarti dikurangi 5. Berarti 49. Nah, kalau di bawah 49, itu kurang gizi namanya. Atau lebih parahnya lagi, dikurangi 10%-nya lagi, itu gizi buruk.
Nah, jadi untuk mengetahuinya pakai dasar itu saja. Memang idealnya adalah pakai IMT, indeks massa tubuh. Dapat selanjutnya pengaturan diet merupakan pilar utama dari terapi DM. Dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Karena kalau misalnya ibu atau bapak apa gula darahnya tinggi itu agak susah untuk mengerjakan sehari pekerjaan sehari. Bagaimana pengaturan dietnya? Balik lagi ke pedoman 3G tersebut. Jumlah, jadwal, dan jenis. Gunakan daftar penukar bahan makanan. Jadi kalau misalnya di gizi itu ada yang namanya daftar penukar bahan makanan untuk lebih masyarakat lebih memudahkan mana makanan yang dia sukai, mana makanan yang tidak disukai. Dan memang beberapa makanan sudah harus dihindari itu. Nah, gula murni dan makanan yang diolah dengan gula murni dihindari, bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh kan artinya tidak boleh sama sekali. Tetapi kalau kita, ibu kita, Dap, dap. istri kita masak sayur, pakai pengganti pecin, pengganti apa sih, pecin atau MSG dengan gula dan garam. Nah, kalau sifat gulanya itu bukan sebagai bahan pokok, itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau gulanya sebagai bahan pokok, misal teh manis, sirup, lalu apa lagi ya? Ya banyak bahkan makanan yang kalau dihilangkan itu tidak merubah dari dasar makanan tersebut. Kalau gudeg, kalau gudeg tidak pakai gula, bukan gudeg. Nah, artinya gudeg harus dihindari seperti itu. Lip. Tapi ada juga, Aku kayak gini dulu. Awalnya sih iya, gini. baik, iya, Bu Sarba, bocor ya, terima kasih. Nah, jadi, Terus aku kayak gini. jadi Ada kembali yang lagi, itu bisa dicek host. ya harus, nah, ya, di-unmute. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka batasi penggunaan bahan makanan yang ya saya unmute juga. Bagaimana suara saya? Sudah terdengar? Sudah, Pak, sudah. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi batasi penggunaan makanan sumber karbohidrat kompleks, dalam hal ini nasi. Nah, karena nasi itu sumber karbohidrat, dalam hal ini turunan ke bawahnya, pecahannya adalah glukosa, jadi tetap harus dibatasi juga. Nah, bagaimana pembatasannya nanti? Kita bahas yang lebih mudah, lebih simpel, ataupun yang lainnya. Makanlah sayuran dan buah-buahan sesuai dengan penuntun diet. Nah, sarankan kelompok A yang boleh dimakan sekehendaknya seperti tomat, eh, kol, labu siam yang kecil itu. Jadi pergunakan penukar bahan makanan. Kalau tidak salah, rekan-rekan, adik-adik, teteh-teteh, AA, teman saya mungkin punya Ibu Nur Khoryah. Kebetulan kan beliau seangkatan sama saya, waktu kuliahnya mungkin tahu lebih banyak daftar penukar bahan makanan. Baik, kita lanjutkan. Ini Akbar. Nah, pada tahun sebelum 2015-an lah, pemerintah menganjurkan yang namanya gizi seimbang. Jadi gizi seimbang kalau zamannya dulu, zamannya nenek, kakek kita, orang tua kita, slogan gizi itu adalah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalau sekarang di tahun 2000-an itu sudah tidak bukan tidak sesuai ya. Kita lebih bervariasi dalam hal makanan. Kenapa susu? Karena waktu itu belum ada pabrikan susu. Jadi susunya itu susu asli. Kalau sekarang kan pemerintah menggugat kembali kan, yang namanya SKM itu sudah tidak boleh disebut susu, tapi bahasanya kental manis gitu kan. Nah itu Pak digugat.
Jadi tidak boleh menggunakan kata susu karena susu itu sumber protein, bukan sumber karbohidrat. Nah, pada tahun 2015-an, maaf, sebelum 2010, maka muncullah gizi seimbang. Gizi seimbang ini ya biasalah kalau di keilmuan kan saling mengungkapkan teori-teori. Ada yang tumpeng gizi seimbang, ada yang piramida makanan dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita sepakatnya kalau piramida katanya susu itu mah di negara Mesir gitu ya. Tapi kalau kita kan orang Indonesia maka tumpeng gizi seimbang. Nah, tumpeng gizi seimbang ini di masyarakat sudah mulai digembor-gemborkan gizi seimbang, gizi seimbang. Tetapi bagaimana cara pelaksanaannya? Bagaimana cara implementasinya? Nah, di tahun 2012 sampai 2015 eh, kita bahasanya pemerintah mencanangkan yang namanya apa sih ini tuh isi piringku. Jadi isi piringku ini adalah suatu kondisi dari penjabaran atau penjewantahan dari gizi seimbang tersebut. Nah, bagaimana caranya? Jadi isi piringku ini terdiri dari 4 bagian, dibagi ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kirinya 2/3-nya makanan pokok, sepertiga sebelah kiri adalah lauk pauk. Dan sebelah kanannya 2/3-nya sayuran dan sepertiganya buah-buahan. Lalu bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah Allah itu maha berilmu, maha adil, dan maha segalanya. Maka implementasinya, karena sebelah kiri ini adalah makanan, maka aturannya besar makanan yang sebelah kiri dalam hal ini sumber karbohidrat adalah nasi, maka besarnya nasi adalah sekepal kita. Lalu sayurannya bagaimana? Sekepal juga. Nah, bagaimana kalau lauk pauk dan buah-buahnya? Gunakanlah daftar penukar bahan makanan. Kembali lagi, itu pedoman 3C-nya. Di mana jadwalnya sekarang tadi yang jumlah, dengan sekepal nasi, sekepal sayuran, dan sepertiganya adalah protein hewani dan buah-buahan. Kenapa jadwal? Karena jadwal ini kita di dalam tubuh kita ini ada yang namanya biology time. Biology time itu di eh, ini di keilmuan diperdebatkan. Ada yang memang percaya terhadap biology time, ada yang tidak. Saya termasuk orang yang percaya. Karena di biology time itu, kalau kita, saya lebih memberikan suatu perumpamannya yang sehari-hari, kalau kita biasa, maaf, bukan biasa, pingin setiap hari bangun jam 4, maka kita pasang alarm jam 4. Memang agak susah sih, alarm seberapa kerasnya juga, pada proses awalnya itu susah. Tetapi ketika mencapai 3 bulan, itu sudah beberapa teori 3 bulan, maka biologi time kita itu akan otomatis. Terkadang HP kita, alarm kita tidak berbunyi, kita otomatis bangun jam 4. Begitu juga dengan biologi time tubuh kita. Biasa ibu-ibu kita memberikan makanan itu jam pagi, jam 6 sampai jam 7, lalu snacknya jam 9, lalu makan siangnya jam 12, snack sorenya jam 16, dan makan malam jam 6 sampai jam 7. Maka biology time akan keluar seperti eh, aturan makan tersebut. Seperti itu. Kalau kita aja melanggar biology time tersebut, hal yang yang biasanya paling sederhana terjadi adalah penyakit mah. Misal kita karena terlalu banyak kerja, kita lupa makan siang. Asam lambung keluar, tidak ada makanan. Maka asam lambung tersebut mengiritasi lambung kita. Tapi kembali lagi bahwa ada yang tidak setuju. Bagaimana kalau orang yang eh, umat Islam, katakanlah kalau bulan Ramadan,
kan dia tidak makan jam 12, makannya jam 4 dengan jam 6 saat adzan. Nah, itu bagaimana bagaimana? Nah, kenapa Allah Maha Adil atau Maha Berilmu juga? Karena dengan mindset kita, maka asam lambung itu tidak keluar secara banyak gitu. Jadi kembali lagi jadwal memiliki peranan penting di sini. Nah, bagi penderita kencing manis atau diabetes, jadwal ini harus sesuai dengan aktivitas. Karena kalau apalagi orang yang diabetesnya itu yang tergantung insulin. Jadi dia harus aktivitasnya harus diukur. Kalau misalnya di aktivitasnya agak tinggi, maka makanannya harus ditambah. Insulinnya harus ditambah juga, karena insulin dengan makanan ini harus seimbang. Lalu kebiasaan makanannya, jadwal jadwal insulin atau OHO itu oral oral hmm, saya lupa lagi, hipoglikemik oral gitu kan. Nah, yang keduanya dianjurkan makan teratur 3 kali makan utama, 2 sampai 3 kali makan snack. Pada tipe 1, jadwal makan teratur menjadi prioritas utama dan ini biasanya harus sejalan dengan insulinnya. Karena kalau ini jadi tergantung dokter. Kalau dokter memberikan medium acting, maka kita harus makanannya harus disesuaikan dengan medium acting. Kalau short acting harus disesuaikan. Jadi ini tergantung dokter. Nah, yang keempat, pada diabetes dengan suntikan long acting perlu diberikan snack makan malam. Nah, ini kalau misalnya eh, disuntikannya pada sore hari. Tapi kalau misalnya itu lantus atau apa ya bahasanya itu lantus tuh sebagai baper yang katakanlah dasar dari itu tidak berhubungan dengan makanan yang diberikan. Dan yang terakhir, pada DM tipe 2 obes, jarak waktu makan dan frekuensi makan perlu diperhatikan. Dan ini juga sebenarnya bukan waktu makan ini bukan hanya untuk penderita nanti ya, yang fresh aja nanti. Eh, pada penderita pada kita generasi Z atau adik-adik semua, waktu makan ini juga menjadikan masalah ya pada anak saya lah katakanlah atau adik-adik semua. empat apa waktu makan malam itu diusahakan 4 jam sebelum tidur. Kenapa 4 jam sebelum tidur? Karena ada beberapa teori kalau mengkonsumsi masa metabolisme karbohidrat dengan protein itu 4 jam. Jadi setelah kita makan 4 jam baru kita tidur, maka tidur kita itu istirahatnya bahasanya seluruh organ tubuh kita istirahat. Tapi kalau misalnya kita baru makan jam 8, tidurnya jam 9, otak, mata, kaki, tangan istirahat. Tetapi pencernaan masih berjalan. Hal ini mengakibatkan apa? Tidak keseimbangan dari metabolisme tubuh. Ya bahasa mudahnya lah, sisirikan gitu. Nah, hari mata kita istirahat, kaki sudah istirahat, sedangkan usus lambung masih tetap bekerja. Nah, itu kenapa makan malam itu 4 jam sebelum tidur. Baik, kita ke jumlah makanannya. Tadi sebenarnya sudah kita bahas, ini masih loading, jumlah makanannya. Ya, jumlah makanan itu sesuai dengan kebutuhan gizi. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu secara detail, secara medis, berapa kalori kita makannya itu ada hitungannya. Jadi untuk lebih mudahnya itu adalah berat badan ideal kalau perempuan dikali 25, kalau laki-laki dikali 30, lalu ditambah dengan aktivitas itu lebih yang sederhananya seperti itu. Tetapi itu dijabarkan lagi ke dalam makanan. Jadi antara yang kedua, poin kedua, antara kita orang diabetes dengan eh, non diabetes itu sama jumlahnya itu harus sesuai. Jadi kalau saya lebih berpikir lebih panjang atau lebih dalam hal tanda kutip husnudon, ketika Allah memberikan cobaan kepada keluarga kita, misalnya ibu
bapak, atau kakek bahkan, itu tuh suatu peringatan bahwa kepada kita adik-adik semua, bahwa adik-adik semua itu mewarisi genetik keturunan dari atas. Dengan kata lain, bukan saya menakut-nakutin, itu insya Allah. Bukan insya Allah, ya, janganlah. Kemungkinan adik-adik semua nanti kena diabetes. Nah, maka dari saat ini, sebelum berat badan adik-adik berlebih, sebelum berat adik mengalami obesitas, jaga kondisi saat ini. Bagaimana pengaturan makan, lalu olahraga yang teratur, jangan mager. Jadi jumlah makanannya ini sama dengan non-diabetes. Komposisi gizi seimbang, tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana pengaturan makan nasinya? Makan nasinya sekepal. Jadi jangan misalnya kalau laki-laki kan kepalanya pasti lebih gede dari apa? Dari wanita kan, pasti kebutuhan kalorinya lebih besar juga. Nah, udah tahu nasinya sekepal, sayurannya sekepal, sisa-sisanya yang mungkin satu porsi, karena itu protein hewani dan protein nabatinya satu porsi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jumlah kalorinya adalah yang dikonsumsi sama dengan kebutuhan. Kebutuhan zat gizi diabetesi sama dengan non-diabetesi. Faktor yang menentukan kebutuhan kalori jenis kelamin, tadi seperti yang saya sebutkan, kalau perempuan dikali 25, kalau laki-laki dikali 30. Kalau umur biasanya di atas umur 40 tahun ada pengurangan beberapa persen. Lalu aktivitasnya itu biasanya kalau mahasiswa dikali setengahnya dari BMR, basal metabolisme rate-nya. Kehamilan ditambah 300 kalori, adanya komplikasi. Nah, adanya komplikasi ini kan yang di DM biasanya komplikasinya kan bisa ke jantung, maka kolesterol atau lemaknya yang perlu diperhatikan. Kalau ke ginjal, maka proteinnya yang diperhatikan. Dan status gizi lainnya, antropometri dan lab. Nah, ini keseimbangan yang perlu kita waspadai kalau orang tersebut menggunakan insulin atau obat. Insulin harus sesuai dengan jumlah glukosa, dalam hal ini jumlah makanan. Nah, kedua, timbangan di kanan harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana komposisinya? Ini terlalu teoritis, saya kira nanti adik-adik semua bisa minta makalahnya ke panitia. Saya sudah menyerahkan makalahnya. Karbohidrat 60-70%, protein 10-15, dan lemak 20 sampai. Kebutuhan basalnya tadi sudah saya katakan atau sudah saya ulas bahwa laki-laki kali 30, perempuan kali 25. Nah, untuk mencapai total perhitungan, maka koreksinya ada umur, status gizi, dan aktivitas. Nah, jenis makanannya sama seperti orang normal. Jadi, jangan merasa ibu nggak boleh makan ini, ibu diabetes. Nah, nggak boleh. Tapi kita harus saling menghargai. Maksud saling menghargai itu, si ibu mah baiklah sayuran gitu, dan ibu mah diabetes. Hari saya mah naon donat gitunya, naon nasi nasi goreng ataupun yang kue tart gitu kan, sirup dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, karena kita juga punya genetik ibu kita gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi jenis makanannya sama seperti orang normal, fokus pada jumlah karbohidrat daripada jumlah eh, maksudnya lebih terfokus pada jenis dan sumber karbohidratnya. Rekomendasi asupan serat sama seperti non-diabetes. Kenapa asupan serat ini dalam tanda kutip memiliki peranan penting? Karena serat ini bisa menghambat penyerapan glukosa secara berlebih. Selain itu juga, serat bisa memberi massa di lambung lebih lama. Jadi kalau orang misalnya hanya minum saja ya, lalu ada orang yang makan sayuran. Nah, ke apa? Ketahanan laparnya itu berbeda. Jadi ya mohon maaf, saya nggak akan menyebutkan suatu produk. Ibu minum aja ini, gitu kan? Minum susu.
tersebut. Nah, tapi nggak minum, nggak makan apa, nggak makan sayuran, nah, jelas akan lebih cepat lapar kalau ibu diabetesi makannya pakai sayuran, buah-buahan. Nah, selanjutnya dianjurkan memperhatikan bahan makanan indeks glikemik rendah. Jadi indeks glikemik ini yang tadi di awal-awal bahwa kenapa sih gula tidak boleh bagi penderita diabetes? Karena gula tersebut indeks glikemiknya tinggi. Dia memberi respon ke tubuh, menaikkan gula darah secara cepat dan menurunkannya lagi secara cepat. Hal ini mengakibatkan apa? Tubuhnya sering tergoncang. Tapi kalau indeks glikemik rendah dimakan, misalnya makannya nasi sama sayuran, ada ayam atau ikan, ada tahu atau tempe. Nah, sayurannya kan sebanding dengan nasi nih. Nah, maka ketika dia makan, maka kenaikan gula darahnya itu naik secara pelan dan turun lagi secara pelan. Nah, ini berakibat apa? Dia mengalami pasti kestabilan gula darah. Sukrosa dapat diberikan, sukrosa di sini adalah gula pasir, dapat diberikan sebagai pengganti dari karbohidrat lain, tetapi fungsinya sebagai bumbu. Lalu bagaimana penggunaan gula buatan atau sweeteners? Nah, ini yang banyak digembor-gemborkan. Kalau saya sebagai ahli gizi lebih menyarankan kalau yang manisnya itu bisa diperoleh dari buah-buahan yang dibatasi satu porsi lah bahasanya, karena satu kali itu satu hari buah-buahan itu boleh 4 kali, jam 9 makan siang, snack sore, dan makan malam. Baik, nah penukar bahan makanan ini untuk mempermudah, jadi bahasanya penukar bahan makan itu kalau nasi misalnya 100 gram, nah ini seperti ini. Kalau nasi 100 gram, kalau diganti dengan kentang 110, kalau diganti dengan roti 75. Lah, kok lebih sedikit tapi kalorinya tetap sama. Nah, ini suatu apa sih penawaran pemilihan apakah kita itu makannya mau sedikit atau mau kenyang, apa mau banyak tapi dengan kandungan kalori yang sama. Jadi kalau nasi 100 gram itu 175 kalori. Kalau kentang itu 110, 175 kalori juga. Dan roti 3 lembar itu 75 apa? 3 lembar 175 kalori juga. Nah, sedangkan protein hewaninya telur 55 gram, kalau protein nabati itu tahu 110 kalau diganti dengan tempe 50 gram, tetapi kalau dengan kacang merah atau kacang tanah itu hanya 20 sampai 25 gram. Nah, ini sayuran A yang banyak banyak yang boleh bebas dikonsumsi karena kandungan kalorinya diabaikan. Jadi kalau saya memberikan suatu konsultasi gizi kepada ibu atau bapak yang diabetes sih, kita gali dulu pola makannya seperti apa, lalu dibalikkan ke tingkat kenormalannya sesuai dengan kemampuannya. Tapi memang orang Indonesia itu banyak penduduknya itu berdomisili di RW 6 atau RW 9. Jadi kita tuh harus bisa katakanlah dia bisa kenyang, tapi harus banyak sayuran dengan asumsi kalorinya yang setelah kita tentukan. Jadi, Bapak, ini mah sedikit, Pak. Saya nggak kenyang. Nah, Bapak, kalau makan nasinya cukup segini. Nah, tambahin ketimunnya yang banyak, tomatnya yang banyak, selada airnya yang banyak, gitu. Tetapi kalau sayuran B atau C tetap dibatasi juga, gitu kan. Nah, ini buah-buahan dalam satu penukarnya. Satu penukar ini nggak ada ini ya, nggak ada jeruk. Jeruk itu 110, 50 kalori. Apel 75 gram, 50 kalori juga. Pepaya 150, 50 kalori juga. Dan semangka
50 kalori 170 sampai 175 gram. Karena banyak airnya. Ini apa yang sebelah kanan? Itu madu. Jadi ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau madu boleh nggak sama untuk penderita diabetes? Jadi madu itu boleh, hanya saja madu itu setara dengan buah-buahan. Jadi jangan sampai makan buah apel udah lalu minum madu. Nah, itu artinya berlebih. Nah, lalu pastikan madunya itu yang asli. Bagaimana apa membedakan madu asli dengan madu tidak asli nanti dibahas lebih lanjut. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya kira cukup ini untuk makan siangnya ada nasi, ada bubur itu tergantung. Jadi kalau nasi 100 gram, kalau dengan tim 200 gram. Kalau dengan bubur 400 gram. Wah, lebih banyak. Ya, karena banyak airnya kalau bubur. Nah, makanan yang bahasanya yang mengandung banyak karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, ketan, jagung, roti. Nah, bagi orang Indonesia selalu mindsetnya itu makan banyak supaya kenyang. Jadi jangan pernah memberikan bukan jangan pernah ya, jangan terlalu sering memberikan makanan yang berasal dari tepung terigu. Karena kalau tepung terigu nasi 100 gram, kalau tepung terigu itu 50 gram, jadi lebih kecil. Jadi kalau makanan yang, kalau kita makan nasi 100 gram misalnya, sudah sepertiganya mengisi lambung. Tapi kalau tepung terigu cuma seperenamnya. Akibatnya apa? Akibatnya mudah untuk lapar. Dan ini makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes gula murni yang diolah dengan gula. Apa itu gula pasir, gula Jawa, gula merah, permen, dodol, coklat. Oh maaf, di sini ada madu. Kita coret, ini maaf belum diupdate. Sirup, minuman ringan, susu kental manis, es krim, dan lain sebagainya. Dan diolah dengan gula. Seperti dendeng dan apel. Nah, ini tadi narasumber-narasumber sebelumnya mungkin dibatasi oleh waktu juga, tetapi sebagai ahli gizi harus atau sebagai edukator diabetes harus memaparkan apa itu hiperglikemi dan apa itu hipoglikemi. Kalau hiperglikemi gula darahnya terlalu tinggi dan yang paling bahaya adalah hipoglikemi. Kondisi gula darah terlalu rendah di bawah 70 mg/sen. Keringat dingin, mata berkunang-kunang, nyeri ulu hati seperti mau pingsan, perih di ulu hati. Kalau kondisi ini di teman-teman atau adik-adik semua menemui gejala pada orang tersebut, justru harus minum air gula. Loh, kenapa? Bukannya gula itu tidak boleh? Karena kondisinya lagi ngedrop supaya dia naik ke atas secara cepat. Nah, maka harus minum air gula. Tapi periksa lagi obatnya apa. Jangan obatnya itu glukos inhibitor, akarbos biasanya ya. Oh, terlalu dalam itu urusan medis lah. Tapi perhatikan aja obatnya. Kalau misalnya akarbos itu harus cepat dibawa ke rumah sakit meskipun akarbos itu apa karbohidrat inhibitor jarang terjadi hipoglikemi. Nah, penyebab hipoglikemi, obat dimakan sesuai dengan aturan, tetapi makanan yang dikonsumsinya terlalu sedikit. Waktu makan yang terlambat dengan waktu makan obat. Jadi biasanya makan obat dulu, tunggu 5 atau 10 menit, baru makan. Nah, sering terjadi hipoglikemi itu, biasanya kejadiannya pada ibu-ibu, udah makan obat, lalu ada tamu ngobrol aja. Nah, lupa makan. Nah, gula darahnya kan obat itu untuk menurunkan gula darah, terjadilah hipo, makanannya belum datang. Olahraga yang berat secara tiba-tiba atau olahraga yang berat tanpa tambahan kalori. Nah ini, meskipun sweetener ini memiliki kalori nol, zero kalori, tetapi tidak bebas dikonsumsi. Sweetener ini di Indonesia sudah mulai di apa? Pemerintah harus mencantumkan ADI.
acceptable daily intake. Jadi jumlah maksimal yang boleh dikonsumsi berdasarkan berat badan. Nah, lihat kalau misalnya produk A acceptable daily intake-nya berapa, lalu dikali dengan berat badannya, maka itu maksimalnya ibu sweetenernya bolehnya segini, gitu kan? Dan kebanyakan sweetener itu tidak tahan terhadap panas, meskipun yang sekarang-sekarang ini jenis apa sih daun apa ya? Saya lupa lagi. Lalu yang keduanya itu udah tahan panas tapi acceptable intake-nya sedikit, nah, kecil. Sucralose dan stevia. Nah, itu yang generasi terbaru. Ini acceptable daily intake-nya. 10 tip pengaturan diet. Nah, sebenarnya ini bagi rekan-rekan semua. Kontrol porsi makan, perhatikan jenis karbohidrat, dan itu ada yang indeks glikemiknya, ada yang rendah di bawah 55, sedang 56 sampai 60, dan tinggi di atas 70. Asupan serat, kembali lagi bahwa asupan serat memberi masa di lambung lebih lama, lalu penyerapan karbohidratnya di usus jauh lebih lama, dan protein seimbang. Dan asupan lemak yang sehat. Nah, biasanya asupan lemak yang sehat itu lemak yang tak jenuh ganda, bukan lemak yang jenuh. Biasanya pada gorengan-gorengan. Pantau asupan gula dan garam, pilih metode memasak yang sehat, terutama yang menggunakan lemak. Lalu pantau kadar gula darah. Tadi gula darahnya sudah tahu ya semuanya, bahwa gula darah yang normal itu yang puasa itu 70 sampai 100, yang 2 jam PP itu 100, ada yang menyebutkan 110 sampai 140. Kalau itu ini apa eh, di atas itu, di atas 200 maka sudah diabetes. Lalu bagaimana HbA1c? HbA1c itu adalah gula yang terikat oleh hemoglobin. Nah, hemoglobin atau darah usianya itu kan 100 hari, ada yang menyebutkan 100 hari, ada yang menyebutkan 3 bulan. Jadi cuma kalau misalnya keluarga kita tanggal 1 Januari misalnya diperiksa HbA1c, nggak taunya tanggal 20 Januari diperiksa lagi. Nah, itu sebenarnya ya nggak akan jauh-jauh beda lah. Nunggu 3 bulan seterusnya. Makanya di apa di puskesmas di Bandung terutama ada yang puskesmasnya itu rutin pemeriksaan gula darah, maaf, HbA1c-nya itu 3 bulan sekali. Konsultasikan ahli gizi dan dokter. Perhatikan reaksi tubuh, gejala hiperglikemi dan hipoglikemi. Gejalanya hiperglikemi apa? 3P, polidipsi, polipagi, poliurik, bukan poliandri ya. Lalu hipoglikeminya adalah yang tadi, mata berkunang-kunang, nyeri ulu hati, seperti mau pingsan. Ingatlah, setiap orang yang diabetes mungkin memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Maka itu dikonsultasikan dengan perawat kesehatan, dokter, dan ahli gizinya. Baik, mungkin itu saja materi mengenai pengaturan makanan. Saya lebih senangnya lebih baik kita diskusi. Saya tutup, belum ditutup. Silahkan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ides atas materi yang dipaparkan, sangat menarik ya. Apalagi Pak Ides memang berpengalaman sudah sekian puluh tahun ya Pak, sebagai praktisi ahli gizi ya, gitu ya. Baik, untuk sesi ketiga ini, saya silahkan berikan kesempatan untuk 3 penanya untuk melakukan diskusi. Dan saat ini sudah ada yang raise hand, ada Dwi Setiawan. Disilahkan kepada Raise Dwi hand dulu. Setiawan. Ya, silahkan Oh raise ya, hand dulu. ya, silakan ya Dwi Setiawan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih sebelumnya dari materi yang sudah dijelaskan. Ada sedikit kritikan, Pak, juga dari menjadi
apa ya, bisa dibilang permasalahan yang sedang dialami oleh apa, kerabat gitu juga ada. Jadi singkat saja Pak, dari pertanyaannya itu ada penyakit atau ada riwayat diabetes juga yang dialami, dan juga setiap permasalahan pun juga ada Pak, tadi kayak sebelum makan, apa, sesudah makan itu harus dilantus juga, sebelum tidur juga kan harus dirapit juga gitu Pak, dengan ukuran yang sesuai anjuran dokter juga. Itu juga ada terkendala Pak soal makanan juga. Kebetulan yang memiliki riwayat juga sudah lebih dari 5 tahun Pak. Tapi selain daripada efek yang tadi Bapak jelaskan ke mata, ke jantung juga, ke paru-paru, itu juga bersandingan dengan riwayat lambung Pak. Nah, itu juga kan mempengaruhi, apa ya, bisa dibilang makanan yang masuk itu memang nggak bisa asal-asalan gitu Pak. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak dengan pendapat Bapak terkait permasalahan dari eh, riwayat diabetes, juga ada riwayat lambung juga gitu Pak. Terima kasih. Ya, Iya, baik. Mangga Pak Ides. ya, terima kasih. Ini dua permasalahan yang berbeda yang kita tarik ke akar permasalahannya. Mungkin lebih saya lebih mengedukasinya harus lebih banyak banyak membaca karena dua permasalahan yang berbeda. Kenapa? Karena permasalahan diabetes adalah permasalahan yang disebabkan oleh pola makan atau pengaturan pola hidup yang kurang baik. Tetapi ini diperberat oleh lambungnya. Nah, memang kalau saya berbicara sebagai ahli gizi, yang sifatnya pada saat ini adalah hindari saja untuk lambungnya bahan makanan yang mengandung gas, lalu yang berlendir, atau yang bahasanya terlalu berlemak, atau terlalu manis, atau terlalu asam, atau terlalu mengandung garam. Ya, memang secara teorinya seperti itu. Tetapi permasalahannya ditarik ke belakang adalah permasalahan lambung itu ada dua biasanya. Yang pertama adalah pola makan yang tidak teratur. Jadi biasanya yang seperti saya sebutkan tadi kan, biasanya kalau dia pola makannya jam 7, jam 12, sama jam 6, 6 sore. Nah, maka untuk menghindari terjadinya masalah dari lambung, kembali lagi makannya yang sesuai dengan eh, pasien tersebut, waktu makannya diatur kembali. Itu karena penyebabnya adalah makan yang tidak teratur, karena asam lambung keluar, makanan tidak ada. Nah, yang kedua, biasanya penyebab dari lambung itu adalah faktor psikis atau stres atau pikiran. Nah, hal yang ini agak susah karena ketika dia stres asam lambung keluar, kita nggak tahu kapan keluarnya atau stresnya juga. Nah, kalau yang ini jadi lebih maaf kalau bahasanya agak ini, eh, konsultasi ke psikolognya. Kalau memang permasalahan lambungnya itu dari stres. Tetapi kalau permasalahannya lambung dari pola makan yang tidak teratur, kita atur kembali pola makannya dengan menghindari beberapa bahan makanan yang merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Ya, jadi seperti yang bergas, kol, kembang kol, gitu kan. Lalu makanan yang diawetkan, nah itu harus dihindari. Sedangkan untuk yang diabetesnya itu kan makannya seperti itu. Nah, ada beberapa teori kalau misalnya eh, bermasalah dengan lambung, maka berikanlah makanan porsi kecil tapi sering. Jadi yang penting lambungnya itu terisi. Tapi sesuai dalam seharinya, tetap jumlah kalorinya harus sesuai dengan yang diberikan dokter atau ahli gizi.
Jadi kalau secara saya memberikan suatu gambaran, kalau biasanya perempuan itu kan diberikannya 1.500 kalori ya, makan 3 kali. Nah, 1.500 kalori itu kan dibagi menjadi makan pagi, snack jam 9, makan siang, snack jam 4, dan makan malam. Nah, itu dibagi. Tetapi kalau kondisinya lambungnya tersebut misalnya bermasalah, nah snacknya itu makan siangnya itu dibagi lagi menjadi beberapa waktu makan. Jadi lambungnya tetap terisi. Seperti itu mungkin Pak eh, Ade Dwi Setiawan. Baik, Baik, pertanyaan selanjutnya. Halo? Iya, Iya, boleh silakan dilanjutkan iya. pertanyaannya. Baik, mungkin saya menjawab eh, perihal makanan mencegah diabetes. Muhammad Anjas dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Ini udah ya. Oh, tapi terakhir ini. Faktor apa yang menyebabkan kambuh lagi pada seorang yang sembuh dari penyakit diabetes mellitus? Eh, s- Ditujukan untuk mengenai ya. Baik, mohon maaf, saya dengan berat hati dan memang itu secara teori bahwa diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan kecuali dikendalikan. Karena saya lebih percaya bahwa Allah memberikan penyakit di bumi ini atau kepada kita sebagai manusia disertai dengan obatnya kecuali satu, yaitu tua. Dan diabetes mellitus itu adalah faktor ketuaan, faktor proses tua. Jadi kita hanya bisa mengendalikannya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau seorang sudah didiagnosa punya kencing manis, maka kemungkinannya itu dia tidak akan sembuh total, tapi dikendalikan. Dikendalikannya bagaimana? Kembali lagi bahwa dia pola makannya harus sesuai dengan kebutuhan, olahraga yang teratur, biasanya 30 menit per hari, atau ada yang menyebutkan 150 menit per minggu. Seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan bertanya bagaimana penanganan pertama kaki bengkak disertai gatal pada penyakit diabetes mellitus. Nah, biasanya penyakit bengkak atau gatal ini disebabkan lebih banyak ya. Ini saya tidak tahu secara pasti, tapi akan lebih tepatnya lagi diperiksa gula darahnya berapa. Kalau gula darahnya di atas 200, maka gejala-gejala tersebut akan mudah terkena pada penyakit diabetes mellitus. Karena apa? Karena gula darahnya itu kan di peredaran darahnya itu tinggi, kental. Maka dia akan melambat. Nah, melambatnya ini mengakibatkan nutrisi-nutrisi ke organ kaki atau organ tubuh yang lain tidak tercukupi, mengakibatkan apa? Salah satu gejalanya ya ringan. Yang lebih bahayanya lagi, kalau misalnya kakinya terkena luka karena peredaran darahnya lambat, maka lukanya akan susah sembuh. Nah, ini yang menjadi permasalahan kenapa gula darah ini perlu dikendalikan. Gitu. Baik, ada Baik, pertanyaan semoga Mas Anzas ya bisa memahami dengan baik ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi Pak dari Mas Anzas ini. Walaupun ini nggak berhubungan dengan diabetes, tapi barangkali Bapak berkenan untuk menjawab terkait dengan balita yang mengalami obesitas. Apakah Oh ya, boleh balita tersebut menjalani diet di saat mereka tengah berada di usia yang harus tercukupi gizinya? Seperti itu Pak I- pertanyaannya. iya. Jadi memang ini tidak ada hubungannya dengan diabetes, tapi perlu perlu ditelusur ke belakangnya. Biasanya kalau orang bayi dalam hal ini mengalami diabetes, biasanya lihat ibunya
mengalami diabetes, dalam hal ini diabetes gestasional atau tidak. Karena salah satu ciri diabetes gestasional, mungkin saya lupa lagi aturan apa, berapa bayinya, biasanya bayi di atas 4 kilo, udah pasti, bukan udah pasti, ada kemungkinan ibunya adalah diabetes. Nah, bila ibunya diabetes, secara teori, maka dia akan memberikan genetik ke bayi tersebut, eh, genetik diabetes. Maka kita harus memberi dietnya juga. Nah, jadi boleh dalam tanda kutip, ini urusannya kepada ahli gizi anak atau dokter anak. Nah, supaya dia pada akhirat pada akhirnya atau menjelang dewasanya tidak terkena diabetes tersebut. Karena beberapa penelitian seperti penelitiannya Dokter Gaga di Unpad, ibu yang diabetes tersebut gestasional biasanya dia pada masa mudanya itu mengalami kekurangan gizi atau stunting. Sudah masa dewasa, maka dia lebih mudah terkena diabetes, lalu anaknya nanti terkena diabetes juga. Nah, ini ayat-ayat yang saya kemukakan di awal itu, bahwa kita itu jangan memberi memberikan generasi-generasi lemah gitu kan. Generasi-generasi lemah itu ya dari kitanya juga gitu, bahwa kita itu sebagai, ya bahasanya kalau adik-adik kan belum berkeluarga ya, jadi akan lebih baik pola hidup dari sekarang, rajin olahraga, lalu ngatur makanannya, supaya nanti ketika berumah tangga melahirkan generasi yang tidak seperti bayi yang obesitas tersebut. Jadi tetap supaya bayi tersebut bahasanya dapat menjalani hidupnya dengan nyaman, aman, ya kembali lagi harus dibawa ke dokter anak. Harus ditangani secara holistik lah. Seperti itu mungkin masukannya dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Ides. Eh, karena waktu juga sudah habis Pak ya. Jadi mungkin untuk sesi diskusi kita hari ini terpaksa harus kita akhiri. Jadi nanti untuk teman-teman yang masih ingin mengajukan banyak pertanyaan, boleh langsung dititipkan ke panitia. Ataupun boleh nanti meminta email Pak Ides ya, sehingga nanti bisa langsung diajukan pertanyaannya melalui email. Baik, dan saya sedikit menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini bahwa memang pada dasarnya adalah diabetes mellitus ini butuh pengendalian diri ya untuk bisa menjaga khususnya pola makanan, menjaga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga jumlahnya tepat, jenisnya tepat, dan jamnya juga tepat gitu ya. Karena kalau saya sedikit mengutip bahwa we are what we eat gitu ya. Jadi kita itu sekarang adalah hasil dari segala hal yang kita makan, segala hal yang kita makan dan masuk ke tubuh kita, manifestasinya adalah menjadi kita yang saat ini gitu ya. Apakah kita sakit atau tidak dan yang lain sebagainya. Jadi semoga dengan telah disampaikannya materi dari Pak Ides bisa lebih membuka lagi pemahaman kita bahwa ini sangat bisa dicegah gitu ya, diabetes mellitus ini sangat bisa dicegah, khususnya kita dalam usia yang masih muda, jangan sampai terlambat untuk mau mengendalikan diri untuk bisa memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Baik, Pak Ides, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik, sangat banyak wawasan yang bisa kita aplikasikan sehingga bermanfaat untuk kita semuanya.